Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Desi Amelia, Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Cibadak. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Ibu. Masih semangat? Semangat, Bu. Harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta pada ketua kelasnya, Iwan. Lagi ke toilet, Bu. Pergi ke toilet. Jaringannya mungkin, Bu, biar saya wakilkan. Iya. Silahkan Adit untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, teman-teman, mohon izin untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Adit sudah memimpin berdoa. Apakah semuanya masuk hari ini? Alhamdulillah, Bu, masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta semangatnya dulu. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian ucapkan semangat tiada banding ya. Ya, Bu. Bahasa Indonesia. Semangat tiada banding. Semangat. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Semangatnya tiada banding. Ya, terima kasih. Ternyata anak-anakku masih semangat. Untuk kegiatan hari ini, kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih ingat? Kita kemarin belajar tentang ceramah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ceramah. Masih ingat ceramah itu apa? Pidato, Bu, pidato. Pidato, ceramah itu pidato. Ada lagi? Menyampaikan di depan. Apa? Di depan orang, Bu. Menyampaikan pesan di depan banyak orang. Menyampaikan pesan di depan banyak orang. Iya, bisa. Nah, kemarin kita belajar tentang informasi penting ya dalam ceramah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang struktur ceramahnya. Kita lihat dulu ya. Ibu akan share screen sebentar. Sudah tampil? Belum, Tadi ya. Masih loading. Iya, masih loading ternyata. Oke. Baiklah. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan ceramah. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemudian, di sini, kade yang akan kita gunakan adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, tujuannya apa untuk pembelajaran hari ini? Tujuannya, kalian harus bisa menelaah pendahuluan, kemudian isi, penutup, kemudian bisa menelaah kata ganti pada orang, kemudian kata teknis, kata sebab akibat, kata kerja mental, dan kata kerja persuasif ya. Nah, sebelumnya Ibu punya satu video, mari kita tonton terlebih dahulu video tersebut. Sebentar. Apakah sudah keluar? Ya, Ibu, ada. Bentar. Sepertinya loading. Ada suaranya tidak? Belum keluar. Ada, Bu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak muda, anak gaul. Apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari?
Anak muda, yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang gaul, tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman. Sehingga bisa beramal kelak. Anak muda gaul. Beginikah sebuah kebebasan? Tetapi kebebasan yang menjerumuskan nantinya, terutama tatkala tua, dalam keadaan su'ul khatimah. Apa maksud saya? Di kala muda tidak diisi dengan ibadah, menuntut ilmu, kebiasaan-kebiasaan baik. Itu akan Anda warisi tatkala tua nantinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababak qabla haramik. Waktu mudamu sebelum masa tua. Karena masa tua adalah gambaran dari masa muda yang gaul, wahai anak muda. Anak muda, ketahui bahwasanya kalau sudah tua, susah untuk berubah. Karena orang bisa karena biasa. Biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu, pergi ke masjid, berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul. Gaullah dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang Anda bisa membelinya, Anda bisa mencontohnya, atau minimal Anda akan mencium bau wangi darinya, yaitu minimal Anda akan melihat hanya hal-hal yang baik. Adapun gaul anak muda yang menyimpang dengan tato, dengan anting, dengan kalung untuk laki-laki tentunya, dengan free sex, sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya dunia akhirat. Anak muda, ketahui baik-baik
Mungkin tatkala kita gaul dalam pergaulan yang salah, saat itu mati menjemput kita. Saat itu malaikat maut di atas kepala kita. Tidak takutkah Anda tatkala masa muda digunakan untuk hal-hal yang diharamkan? Anak muda, ketahuilah bahwasanya beramal ibadah tatkala tua tidak akan sama dengan beramal ibadah tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Menghafal tidak akan sama di kala muda, di kala tua. Jangan pernah ada kata-kata, ntar aja deh, kalau udah tua. Tak tahunya sebelum tua sudah mati duluan dalam keadaan maksiat. Anak muda, gaulah dengan pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dilihat? Ya, Bu. Ya. Kalau sudah dilihat, Ibu mau tanya sesuai dengan video yang kalian lihat. Coba Ibu mau nanya ke Adit. Adit? Adit masih ditutup Iya, Bu. mic-nya, Iya, Bu. Adit. Ya. Ya, Bu. Adit, dari video tadi topiknya tentang apa ya, Adit? Topik yang Tentang pergaulan anak muda, Bu. Katanya tentang dinasihati. pergaulan anak muda. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Ibu tanya pada Gina. Gina? Iya, Bu. Topiknya tadi kan kata Adit adalah tentang pergaulan anak muda. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Apa ya, Bu? Apa? Ada yang bisa bantu yang lainnya? Penggunaan aksesoris, Bu. Penggunaan aksesoris katanya. Yang Aku, Bu, lainnya? mau bantu, Bu. Ya, boleh. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan Di kalam waktu muda. sebaik-baiknya. Berperilaku yang baik, Bu. Berperilaku yang baik. Nah, ada lagi? Manfaatkan waktu masa muda sebelum datang masa tua, Bu. Manfaatkan waktu masa muda sebelum datang masa tua. Memang kalau sudah datang masa tua mau apa? Kadang suka susah, Bu, katanya menghafalnya kalau udah tua, Bu. Oh gitu. Harus memanfaatkan waktu dengan beribadah, Bu. Harus meningkatkan waktu dengan beribadah. Kemudian, Ibu mau tanya lagi. Menurut kalian, dari video tersebut, apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang bisa kalian simpulkan dari videonya? Harus bergaul dengan orang-orang soleh, Bu. Soleh apa solehah? Soleh dan solehah. Nah, soleh dan solehah. Harus bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Selain itu ada lagi tidak? Itu, Bu, memanfaatkan waktu ya, Bu, ya. Yang memanfaatkan waktu. Nah, apa namanya? Dari video tersebut, kira-kira bahasanya bisa dimengerti tidak oleh kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Memang bahasanya menurut kalian itu apa namanya? Tidak menggunakan bahasa yang punya makna ganda atau seperti apa? Ya, Bu, jelas. Jelas. Iya. Karena informatif ya, interaktif juga ustaznya. Kemudian, Ibu mau tanya lagi satu pertanyaan lagi. Kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas pada kalian untuk mempelajari sendiri tentang struktur ceramah dan kebahasaan pada ceramah juga. Nah, Ibu mau tanya pada Dewi. Dewi, struktur Ya, Bu. ceramah itu apa saja? Ada pendahuluan, Bu. Ada pendahuluan, Ya, kemudian atau pembukaan. Ya. Terus ada isi ada isi, dan penutup, Bu. ada penutup. Nah, menurut Dewi, apakah di video tadi semua unsur itu ada? Ada, Bu. Ada. Ada yang sama berbeda pendapat? Apakah di video yang tadi unsur-unsurnya ada? Menurut Dewi tadi unsurnya ada 3, yaitu pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Penutup. Ya.
Kalau penutupnya tadi ada tidak? Ada Bu, Ada. mengucapkan salam ya Bu ya. Ya, Tadi mengucapkan menyimpulkan dan salam. mengucapkan salam. Ya, Ustaznya menyimpulkan. Isinya ada? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Yang tadi kalian sebutkan kan ya, ada harus memanfaatkan waktu dan lain sebagainya. Kemudian pendahuluannya ada tidak? Tadi pendahuluannya kalau tidak salah langsung anak muda gitu ya Bu ya. Ya, pendahuluannya langsung anak muda yang dipanggil anak mudanya. Jadi Iya. menurut Langsung kalian ada menyapa, pendahuluannya tidak? Apa, Gifani? Langsung sapa, langsung menyapa. Langsung apa? Ya, langsung ke topik pembahasannya ya. Tidak ada pendahuluannya. Ustaznya tidak mau basa-basi ini. Nah, Berarti strukturnya tidak lengkap ya Bu ya? ya strukturnya tidak lengkap. Kalau strukturnya tidak lengkap, menurut Dea itu bisa termasuk ceramah tidak? Bisa nggak ya? Bisa kayaknya Bu. Bisa. Coba yang lainnya. Kalau strukturnya tidak lengkap, bisa dikatakan ceramah atau tidak? Belum. Bu, tapi ceramahnya tidak lengkap. Bisa Tidak Bu, lengkap, ceramahnya Bu. tidak lengkap. Bu, tapi tidak ideal. Ya, bisa tapi tidak ideal. Yang ideal itu tadi yang disebutkan oleh Dewi ya. Ada pembukanya, ada isi, dan ada penutupnya. Penutup, Nah, Bu. Ibu tanya sekarang, pembuka itu biasanya isinya apa? Salam. Malam. Salam. Muqaddimah, Bu. Salam, jadi cuma bilang salam gitu. Enggak, Bu. Enggak, Bu, ada lagi, Bu. Rasa Ya, syukur, salam. Bu. Terus setelah Rasa salam apa lagi? syukur. Rasa Rasa syukur. syukur. Ucapan rasa syukur. Kemudian Penghormatan, Bu. penghormatan. Biasanya penghormatan itu diberikan pada orang-orang yang datangnya atau yang mendengarkan? Tergantung. Yang mendengar. Keduanya, Bu. Keduanya, Bu. Pintar Keduanya, sekali. Bu. Nah, kemudian setelah itu isi, kalau diisi itu isinya apa aja? Harus ada apa saja? Ada pendapat, Bu. Ada fakta, Bu. Ada fakta, ada pendapatnya. Nah, tadi di videonya ada pendapatnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Kalau faktanya ada tidak? Ada, Bu. Ada. Selanjutnya yang terakhir tadi ada apa? Strukturnya itu? Penutup. Penutup. Ada penutup. Penutup biasanya isinya tentang apa? Simpulan Salam, Bu. kesimpulan. Dan salam. Simpulan, Simpulan salam. pesan. Dan ditutup Pesan. dengan salam ya. Salam Kalau dibuka penutup. dengan salam, berarti ditutup pun harus dengan salam. Ya. Salam. Nah, kalau kalian, sepertinya kalian sudah paham dengan strukturnya. Sekarang ke kebahasaannya. Coba siapa yang tahu kebahasaan teks ceramah itu apa saja? Acungkan tangannya. Saya Bu. Boleh, silahkan Dwi. Ada kata ganti orang pertama Bu. Kata ganti Atau orang kata pertama. ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Contohnya, berikan contohnya. Bisa. Saya yakin kalau yang kata ganti orang pertama, kalau yang jamak itu kami Ya. pertama, bisa juga dengan hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Begitu Ibu. Selanjutnya yang kedua, selain kata ganti orang, ada lagi? Pasti ada. Rizky, ada apa Ki? Ada kata kerja mental, Bu. Kata kerja mental itu yang seperti apa Ki? Yang tidak bisa dilakukan aktivitas, Bu. Yang tidak bisa dilakukan aktivitas. Ya, Contohnya Ki? contohnya misalkan cinta, Bu. Cinta. Oh, Ya. cinta. Bucin, Mencintai. bucin. Ya, mulai. Mulai bucin Bu. Contohnya betul? Cinta, ada lagi yang lainnya? Kata kerja mental. Sayang, nyaman. Sayang, nyaman, oh iya. Memperhatikan. Memperhatikan, kemudian Memperhatikan fisik, Bu. Oh memperhatikan iya betul. Fisik ya. kata kerja mental. Memperkirakan, Bu. Memperkirakan, ya cukup. Yang ketiganya yang ketiga betul ya. Setelah kata kerja mental ada apa lagi? Kata teknis, Bu. Kata teknis. Dewi, kata teknis itu apa, Wi? Ini Bu, kata yang
berupa istilah-istilah khusus Bu dalam ceramahnya Bu. Istilah-istilah khusus dalam ceramah. Memang biasanya istilah-istilah khusus dalam ceramah itu apa saja, Wi? Tergantung isinya Bu. Tergantung isinya. Kalau misalnya tadi ada anak muda Bu. Iya. Terus tadi apa ya? Lupa lagi Bu. Oke, tidak apa-apa. Yang lainnya bisa bantu kata teknis dalam yang kalian tahu apa? Kita ambil contoh saja dari video yang barusan. Ya? Iya, Nur. Kata khusus, Bu. Kata yang menjadi Kata ciri khas khusus. dari topik. Dari topik tersebut. Dari topiknya. Kalau berdasarkan video yang tadi kita lihat, kata teknisnya apa? Waktu ibadah, Bu. Iya. Selanjutnya. Berarti sudah ada 3 ya? Ada apa saja tadi? Kata apa saja? Tadi kata ganti orang pertama. Kata Orang pertama. Kemudian Kata ganti orang pertama Sama ya, jamaah. kemudian kata kata teknis dan kata kerja mental ya. Iya. Yang keempatnya ada yang tahu Mila? Yang kelima Bu. Ya, yang selanjutnya Mila, setelah itu ada apa lagi? Menunjukkan sebab akibat, Bu. Menunjukkan sebab akibat. Biasanya menggunakan konjungsi. Ya. Konjungsinya apa? Jika maka. Demikian, jika maka. Ini Iwan kemana ya? Dari tadi Iwan tidak ada. Kantin kayaknya, Bu. Ya Allah, tidak apa-apa. Mungkin dia lapar. Main bola kali, Bu. Semoga dia cepat dapat hidayah ya. Ya, Bu. Selanjutnya, yang tadi sudah ada sebab akibat. Yang terakhir nih ya, kebahasaannya ada apa lagi? Buka lagi bukunya. Kata-kata persuasif, Bu. Ada kata persuasif. Contohnya apa, Dwi? Ada hendaklah, sebaiknya. Ada hendaklah. Diharapkan, marilah, betul. Itu Marilah, Rizky, Bu. itu adalah kata Rizky. Ya, pinter. Anak-anak ibu semuanya pinter. Ini wajib ikut OSN ya. Selanjutnya, nah, kita akan menguji kemampuan kalian. Nah, ibu akan bagi dulu kelompoknya. Sebentar. Untuk kelompoknya di sini. Sebentar ya. Yang kelompok pertama di sini ada Rizky, Adit, Gina, Dewi, dan Dea. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya ada Iwan, Nur, Givani, Dwi, dan Mila. Silahkan duduk secara bersama kelompoknya. Duduk di sini ya, di depan biar kedengaran sama Ibu ya. Bu, Iwannya gimana, Bu? Iwannya tidak ada, Bu. Ya, kalau Iwannya tidak ada, tidak usah dimasukkan ke dalam kelompok ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan nilai presentasi dan tidak akan mendapatkan nilai kelompok. Iya, Ibu. Ya. Nah, sudah pindah semuanya? Ya, duduk yang rapi sayang, lihat ke depan. Nah, Ibu punya sebuah teks, Ibu akan kirimkan LKPD-nya di grup kelas, silahkan dibuka LKPD-nya. Ya, Ibu, sudah. Ya, tolong dikerjakan, kalian di sana ada sebuah teks ceramah, silahkan dibaca secara bersama-sama. Kemudian analisis struktur teksnya dan kaidah kebahasaannya. Apa saja yang ada dalam teks tersebut ya. Ibu berikan waktu 30 menit. Silahkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Tidak boleh ada yang diam saja ya. Karena ini akan masuk ke dalam penilaian sikap. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu, ini harus menggunakan tabel. Iya, gunakan tabel supaya rapi ya, biar terlihatnya indah. Ya, baiklah. Tulisannya tolong dilihat lagi.
Ya. Mila saja yang menulis supaya tulisannya rapih. Baik. Ya, jangan saling mengandalkan. Tidak Ibu. Giliran. Iya, Ibu. Saya yang berpikir, Bu, Mila yang mencatat. Ini Yang semuanya lainnya kan ngapain? Yang lainnya mencari nggak tahu, informasi Bu. Mencari informasi di mana? Ya. Di Tengok kanan, tengok kiri, Bu. Tengok kanan, tengok kiri. Silakan dikerjakan. baik Ibu. Bisa dilihat, itu ada soalnya, Ibu tampilkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan ya. Kalau sudah selesai, bisa disimpan dulu karena harus dipresentasikan. Ibu, teksnya harus semuanya ditulis, Bu. Untuk teks tidak usah ditulis karena terlalu panjang. Isi saja langsung ke isinya ya. Baik, Bu. Ya. Mila, ayo kerjakan Mila. Kenapa Ya, melamun? Ibu. Dia sedang berpikir Bu. Oh iya, silahkan. Ya, sini Mila saya yang mencatat giliran. Wi, giliran Wi. Ya, siap. Rizky mencatat Ki. Lagi dibaca dulu, Bu. Oh iya, silahkan. Sedang mencari informasi, Bu Rizky. Jangan buka gawai ya. Kalau mau ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan ya. Baik, Bu. Waktunya 15 menit lagi. Bentar, Bu. Bisa? Bisa, Nah, Bu. Bu. Ah, pinter. Dea, bisa Dea? Sebentar, dikit lagi, Bu. Ya, silahkan. Ayo kerja kelompok. Givani. Jangan Ayo, sendiri-sendiri. Ya, Givani ini kaidah kebahasaannya Givani nomor 4 dan 5 Givani. Nah, ini ya jawabannya. Ya. Di garis bawahi Givani itu yang menunjukkan kata ininya Givani. Kata sebab akibatnya Givani. Iya, ya. Diingatkan kembali, penulisannya jangan sampai salah ya. Satu lagi, Bu, tinggal kata kerja persuasif, Bu. Oh iya, silahkan. 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Sudah selesai? 2 menit terakhir. Belum, Bu. Itu lagi Bu. Bu.
Kelompok 2 finish, Bu. Ya, kelompok 2 selesai. Kelompok 1 sudah selesai. 1 menit terakhir. Kelompok 1. Udah, Bu. Sudah. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah semua, kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian boleh dikomentari oleh kelompok yang lain ya. Nah, untuk presentasinya, kelompok 1 mempresentasikan struktur teks ceramahnya. Untuk kelompok 2 mempresentasikan unsur kebahasaan dari ceramahnya. Nah, untuk semuanya berbicara, sepertinya saya ingin kalian secara bergantian ya dalam kelompoknya, jadi tidak hanya satu orang. Ya. Silahkan untuk kelompok pertama dibacakan struktur teks ceramahnya secara bergantian. Nanti tolong ditanggapi oleh kelompok kedua ya. Ya, Ibu. Silahkan kelompok pertama. Bu, Ya, silahkan. struktur ceramah bagian pendahuluan. Iya. Teksnya itu ada pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menguras hati yang menerimanya. Kesantunan bahasa yang dipakai masyarakat sekarang semakin menurun dibandingkan dengan zaman dulu. Itu, Bu, kesimpulannya. Oke. Selanjutnya, kelompok 1. Pendahuluannya hanya 1 ya. Isinya silahkan. Struktur Bu, mau. keduanya. Silahkan Adit. Yang isi ya Bu ya. Iya, Ini silahkan. kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut bukan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, bisa ditarik kesimpulan, Bu. Ya. Kebiasaan bahasa anak dan remaja dengan adat pergaulan yang berlaku di masyarakat. Itu, Bu. Ya, selanjutnya, masih ada tidak? Penutupnya, kelompok 1. Masih ada, Bu, bagian Ya. isi. Oh iya, silahkan Rizky. Bagian isinya penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Santunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan juga di rumah. Dapat disimpulkan juga kesantunan berkaitan dengan perubahan nilai dalam suatu masyarakat. Ya, terima kasih. Ada lagi dari kelompok 1? Ada, Bu, ini Ya, isinya, silakan. Bu. Dewi. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Kesimpulannya, pergaulan global dan pertukaran informasi berpengaruh pada nilai-nilai kesantunan. Ya, terima kasih. Ada tanggapan? Belum selesai ya? Satu lagi strukturnya. Strukturnya satu lagi. Ada penutup. Silahkan dibacakan oleh siapa saja. Dari kelompok 1. Ibu, mohon maaf tadi dipanggil guru BK. Ya Allah. Halo, kenapa Iwan? Ayo, Hanya kenapa jangan itu? tidur di kelas. Hayo.
Bucin, Bu, bukan karena tidur di kelas, Bu, Jangan Iwan. pacaran berarti ya. Oh, Pacaran boleh terus tuh, pacaran, Bu. tapi Di jangan kantin, pacaran Bu. di Pacaran sekolah. terus. Ya silahkan. Satu lagi yang penutup dibacakan. Saya Boleh lagi saya? boleh. Boleh, silahkan Adit. Apa mau Dewi? Adit aja, Adit Aku aja. selalu Ayo, menolak Adit pada aja. Boleh, nggak apa-apa. Saya aja nggak apa-apa. Oh iya. Ya, bagian penutup ya. Ya, Iya, Dea. Sebentar. Di sini bagian penutupnya itu berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa yang santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang hingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Itu untuk ininya ya Bu ya, isi teksnya ya Bu. ya. Kemudian penjelasannya itu bahwa berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang agar tidak hilang. Itu Bu. Ya, terima kasih Dea. Ada tanggapan dari kelompok 2? Silahkan. Apakah jawabannya sama ataukah ada yang berbeda? Sama, Ibu. Sama jawabannya. Jangan-jangan kalian kerjasama dua kelompok ini. Oh, tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, Ya, sendiri-sendiri, Bu. bagus, pintar. Selanjutnya, sekarang kelompok 2. Silahkan presentasikan unsur kebahasaannya. Ya, Iwan, Bu, yang Ya. tadi terlambat, biar presentasi, Bu. Ya, silahkan Iwan. Presentasikan unsur kebahasaan yang tadi dalam teks ceramahnya, yang sudah didiskusikan oleh teman-temannya. Apaan, Bu? Unsur kebahasaan, Wan. Ini nih, yang ini nih, Wan. Baca ini. Silahkan dibantu oleh teman sekelompoknya. Bantu dong. Ada, Wan? Ya. Kita dulu yang bacakan. Nomor Ya, 1. silahkan. Siapa saja? Sama Iwan ya. Wan. Untuk kebahasaan teks ceramah. Ya, yang pertama itu untuk kata ganti orang pertamanya, bukti pada teksnya, Ya. terdapat pada kalimat semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Nah, kata ganti orang pertamanya itu kata saya. Kemudian untuk yang keduanya kata ganti orang pertama jamak. Pada bukti pada kalimatnya yaitu kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Untuk kata ganti orang pertama jamaknya adalah kata kita. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2 dilanjutkan, kata apa lagi yang kalian temukan? Kata teknis, Bu. Ya, kata teknis Dwi. Ya. Kata teknisnya apa Dwi? Bukti pada teksnya pada sebelumnya, padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau epimistis. Keempat, Ya. kata yang menunjukkan sebab akibat. Oh iya, silahkan. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Selanjutnya, Selanjutnya ada, Wan? siapa? Silahkan. Dapat, Wan? Ada, Bu. Ya, Ya, silakan Iwan, Bu. Iwan. Dibacakan. Kata Ya, itu Iwan. yang tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Ya. Kemudian membawa pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh. Kemudian ada kaidah kebahasaan lain itu kata kerja persuasif. Contohnya
Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Begitu, Bu. Mohon kalau salah dikoreksi, Bu ya. Ya, ada yang mau mengoreksi? Jawabannya sama atau tidak? Ibu, saya boleh izin ke toilet? Ya, silahkan, tapi sendiri ya. Ya, Bu. Ada yang mau Sama, Bu. menanggapi? Sudah sama, Bu. Sudah sama semuanya. Baiklah, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah bekerja. Ibu apresiasi dengan kerja keras kalian. Ternyata kalian sangat aktif. Nah, keaktifan kalian semoga tetap bertahan walaupun ini pelajaran yang sebentar lagi itu waktunya ke istirahat ya. Biasanya kalau sudah waktunya ke istirahat kalian sudah malas-malasan ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak sampai sini? Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada. Sepertinya kalian sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Karena tadi sudah menjelaskan hasil kerja kelompok kalian, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana kemampuan kalian secara individu ya. Nah, kita akan melakukan evaluasi. Hanya saja evaluasinya akan melalui quizzes. Silahkan dibuka dulu aplikasi quizzesnya. Dibuka dulu sayang aplikasi quizzesnya. Ya, Bu. Kodenya berapa, Bu? Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Maaf ya, loading. Untuk kodenya 176 452. 176 452. Ya. Silahkan masuk dulu. Berapa, Bu? 176 452. Baru ada Adit yang masuk. Yang dinilai adalah kecepatan dan ketepatan ya. 176 berapa, Bu? 176 452. 52. Ya. 17 terus? Silahkan masuk dulu, nanti Ibu akan mulai secara bersama-sama. Baru ada 3 orang. Diingat yang dinilai itu adalah ketepatan dan kecepatannya ya. Baiklah, kita mulai. Silahkan dikerjakan. Jangan menyontek, jangan lihat temannya. Bu, saya belum masuk, Bu. Tadi terputus. Putus 176. Apa semuanya sudah masuk? Tadi Iwan sudah ada? Silahkan dikerjakan. Sebentar Ibu akan tampilkan. Ibu loading. Ya, sabar saja. Jangan menyontek ya. Ya, Ibu. Loading, Bu. Sebentar. Bu, kelihatan jawabannya, Bu. Kelihatan jawabannya? Ya udah dilihat aja. Sebentar ya. Sudah dikerjakan?
Udah Bu, baru 1 nomor loading, tidak bisa lagi Bu. Tidak bisa masuk lagi. Baiklah, Iya. kalau seperti itu kita gunakan Sebentar ya. apa masih loading? Masih Bu, masih loading. Ya, kalau loading tidak apa-apa. Kita masih punya banyak cara. Bentar. Ibu akan mengirimkan tugasnya ke ini ya, grup. Mana yang mau ditanya di Ke grup, silahkan nanti dibuka di grupnya. Kemudian dikerjakan ya. Kalau yang sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Ditulis saja jawabannya di kertas, di buku kalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ada? Sudah Ibu. masih loading? Silahkan dikerjakan dengan tenang ya. Jangan menyontek. Ibu. Kalau udah dikemanakan, Bu? Baik, dikedepankan. Waktunya habis, Bu. Ya, Bentar, waktunya satu lagi, satu panjang, lagi. Bu. ya, silakan. Teksnya panjang, waktunya nggak cukup, Bu. Bentar Ya, Bu, satu silakan lagi Bu. dikumpulkan. Makanya kalian Nomor harus punya 10, nomor strategi ya. 10. Ya, silakan. Jangan lupa diberi nama ya bukunya. Ibu. Adit, nih, biasanya nggak pernah diberi nama itu bukunya, Adit. Bukan tidak diberi nama, Bu, tidak dikerjakan. Pantas. Tidak disampul lagi Bu. Iya, Bukunya. itu padahal jilidnya udah kebuka, Adit. Tolong disampul ya. Sudah selesai semua. Iya, Bu. Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai Bu. Ya, silakan dikumpulkan oleh Dwi ya. Tolong dikumpulkan Dwi. Ya, ayo kumpulkan. Ini Wi, punya saya Wi. Ya. Tolong. Ya, terima kasih. Ibu, ini semuanya sudah dikumpulkan. Ya, terima kasih ya Dwi. Terima kasih semuanya sudah melakukan evaluasi. Untuk hasilnya akan Ibu beritahukan di pertemuan selanjutnya karena harus ada proses dulu untuk dilihat ya apakah jawaban kalian betul atau tidak. Kemudian mohon maaf karena kuisisnya tadi ada kendala jadi tidak bisa digunakan. Kalau menggunakan kuisis mungkin kalian sudah bisa lihat ya nilai kalian berapa. Nah, sepertinya kita sudah ada di penghujung kegiatan hari ini. Bisa tidak satu orang untuk menyimpulkan kira-kira pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan itu apa? Bisa ada yang menyimpulkan? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Adit Bisa, Bu. lagi. Ya, Adit, kesimpulannya apa, Dit? Teman-teman jangan bosan ya. Ya, tidak akan ada yang bosan, Dit. Di teks ceramah ini ya Bu, Ya. penangkapan saya gitu terdiri dari struktur
struktur dan kebahasaannya, Bu. Iya, Yang saya paling ingat itu kebahasaan karena saya suka yang cinta-cinta ya Bu ya. Ada kata kerja mental, terus ada kata kerja persuasif ya Bu ya. Ya. Sama kata ganti orang. Itu yang saya ingat Bu, mungkin dari teman-teman yang lain Bu. Ada yang lainnya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya Bu, kita jadi tahu ya Bu ya, kita jadi tahu struktur dari teks ceramah itu apa saja, lalu kaidah kebahasaannya, bahasa yang digunakan di dalam teks ceramah juga kita jadi tahu. Tadi salah satunya betul, ada kata kerja mental, cinta-cintaan katanya. Lalu kata sapaan juga ya Bu, kita jadi tahu kata sapaan itu seperti apa. Begitu Ibu. Iya, ada lagi yang lainnya yang mau menanggapi? Sama. Ya. Baiklah, kalau begitu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks ceramah? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Masih semangat untuk pembelajaran yang selanjutnya? Semangat dong. Semangat, harus semangat ya. Nah, kalau misalnya kalian masih semangat, Ibu minta lagi untuk kalian yel-yel yang tadi ya. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian jawab dengan apa? Semangat tiada banding. Nah, semangat tiada banding. Ya, kita coba untuk yang terakhir kalinya. Bahasa Indonesia. Semangat tiada banding. Semangat tiada banding. Tiada banding. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya sudah bekerja sama hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Walaupun Iwan tadi terlambat untuk mengerjakan tugas, tidak apa-apa ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat Bu, nanti saya menghadap Bu. Iya, kenapa? Ya Bu, nanti saya menghadap Bu. Ada yang kurang tadi saya. Silahkan. Ya, harus diperbaiki ya nilainya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk membuat teks ceramahnya. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk belajar sendiri di rumah seperti apa cara membuat teks ceramah yang baik. Supaya nanti ketika masuk lagi pembelajaran Ibu menjelaskannya lebih mudah ya, karena kalian sudah memiliki pemahaman. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, sudah jelas? Jelas, Ibu. Kalau sudah jelas, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.